Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nikmatus Solihah, NIM 5254497 dari Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya berjudul Kemampuan Proses Leksikal dan Relevansi Komunikasi pada Individu dengan Demensia Alzheimer. Langsung saja bab pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya oleh tingginya prevalensi demensia dunia dan Indonesia yang mengkhawatirkan, yang mana Alzheimer itu tidak hanya menyebabkan defisit memori tetapi juga gangguan berbahasa. Nah, salah dua dari gangguan bahasa akibat Alzheimer itu adalah gangguan leksikal dan komunikasi yang tidak relevan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemampuan proses leksikal pada individu dengan Alzheimer dan menjelaskan kemampuan relevansi komunikasi pada individu dengan Alzheimer. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui studi kasus terhadap seorang lansia Alzheimer di PPSL Petroleum Jepara berinisial KH, yang mana data tuturan bahasanya dilakukan melalui metode tes penamaan gambar untuk menguji kemampuan leksikal dan wawancara untuk menguji tes kemampuan relevansi komunikasi. Lalu analisis data dilakukan melalui kajian neurolinguistik, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan bahasa dan kognitif psikologi tanpa adanya uji klinis menggunakan alat-alat klinis. Lalu untuk teorinya sendiri, gangguan proses leksikal mengacu kepada teorinya Marshall. Terdapat 4 gangguan leksikal yaitu kesalahan semantik, kesalahan fonologi, verbal parafasia, dan jargon afasia. Lalu untuk teori relevansi mengacu pada Sperber dan Winsor, yang mana dua syarat agar komunikasi relevan yaitu efek kontekstual dan usaha pemrosesan. Langsung saja bab 2 yaitu jawaban dari rumusan masalah pertama, kemampuan proses leksikal KH di bagian pertama kategori verba, terdapat kesalahan verbal parafasia dan semantik. Lalu untuk kedua kategori nominal alat makan terdapat kesalahan parafasia, semantik, dan fonologi. Kategori nominal alat mandi terdapat kesalahan verbal parafasia dan semantik. Lalu untuk kategori nama makanan tidak terdapat kesalahan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan leksikal kami memang mengalami penurunan ditunjukkan dengan adanya beberapa kesalahan tadi. Namun untuk penamaan proses leksikal nama-nama makanan tidak mengalami kesalahan karena makan merupakan aktivitas favorit KH, dan itu didukung oleh penelitiannya Ovchininoka bahwa perasaan emosional positif terhadap sesuatu itu memiliki dampak secara signifikan terhadap proses leksikal. Lalu kesalahan-kesalahan leksikal tadi juga mencerminkan adanya beberapa tahapan gangguan dalam proses leksikal, seperti tahapan konseptual semantik, tahapan interpretasi semantik, dan tahapan representasi fonologi. Lalu untuk bab 3 yaitu kemampuan relevansi komunikasi KH, pertama terkait topik-topik memori episodik ini terlihat ada beragam relevansi, yang mana hasilnya adalah kemampuan KH dalam mempertahankan relevansi komunikasi terkait topik episodik mengalami penurunan karena Alzheimer itu menyerang utamanya pada area lobus temporal, yang mana lobus temporal itu adalah tempat di mana memori episodik terjadi. Tapi untuk memori prosedural, ini komunikasi cenderung memiliki relevansi yang tinggi. Kenapa? Karena daerah terkait memori prosedural itu tidak terdampak. Nah, kesimpulannya bab 4, secara garis besar terjadi penurunan terhadap proses leksikal dan relevansi komunikasi, dan perbedaan terkait relevansi komunikasi itu antara episodik dan prosedural terjadi karena Alzheimer lebih banyak menyerang ke area hipokampus sebagai daerah yang memproses memori episodik sehingga relevansinya lebih rendah dibandingkan prosedural. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.